أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya Muhammad Yusuf, Masya Allah. Dan kembali lagi Cahaya Hati Indonesia. Dan kita akan masuk ke dalam tema kita yang kedua, sumber permusuhan. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Ustadz Zaki Mirza. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, kalau ngomongin masalah judul ini Ustadz, kayak di akhir zaman apa aja bisa jadi sumber permusuhan. Betul. Dari mulai masalah uang, dari mulai masalah jabatan, Ya. dari mulai masalah keluarga. Betul. Semuanya bisa jadi masalah atau jadi sumber permusuhan. Nah, mohon ilmunya sehingga akhirnya kita tidak membuat sesuatu jadi sumber permusuhan. Guru silahkan. Siap, izin mengali ya. Silahkan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews yang berbahagia. Dan mudah-mudahan Allah bahagiakan kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Host kita Bang Ali Zainal juga semoga Allah berkahkan hidup beliau. Amin ya Allah, amin, amin. Ibu-ibu sekalian yang hadir di studio ini. Jadi memang dalam hidup itu yang harus kita jaga adalah silaturahim. Hubungan baik dengan siapapun. Silaturahim kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kalimat yang paling indah itu adalah sambung rasa. Jadi bisa menyambung rasa dengan siapapun. Makanya ada toleransi antar umat beragama, ada toleransi antar umat seagama. Ini konsep kita bermasyarakat supaya tidak ada permusuhan. Prinsip pertama, ketika kita tidak ingin bermusuhan, kalau bergaul, berteman, bersahabat, jangan sering-sering fokus sama perbedaan di antara kita. Pasti bakal berantem, namanya aja beda gitu ya. Kita bergaul dengan non-muslim beda agama, silahkan, harus. Karena ada yang namanya hubungan baik dengan sesama warga negara. Tetapi yang perlu diingat, kalau sudah urusan akidah, lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu. Agamaku, agamaku. Saya ibadah ya di masjid. Kalian umat Nasrani, saudara-saudara kita ibadahnya di gereja. Jadi kalau sudah urusan rumah ibadah, kita masing-masing. Supaya tidak ada permusuhan di antara kita. Kadang kita ini fokus sama beda sih Bu ya. Yang satu beda mazhab sama yang lain, berantem. Yang satu subuhnya kunut, yang satu enggak. Kata yang kunut, lu subuh enggak kunut enggak masuk surga lu. Nah kan. Taraweh ada yang 23, ada yang 11, berantem.
Kata yang 23, yang 11 cemen. Nah ini kan udah saling menjelek-jelekan. Jangan fokus pada perbedaan, tapi fokus saja pada persamaan. Maka dari itu, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, waqala Nabi, mathalul mu'min kamathalin nahlah. Orang mukmin itu dia ibarat seperti lebah. Ibu tahu lebah ya? Lebah itu akalat thayyibah. Dia kalau makan yang baik-baik. Wa wada'at thayyibah. Mengeluarkan itu juga yang baik-baik. Wa waqa'at falam taksir wala tubsid. Hebatnya lebah ini dia mau singgah dimanapun itu dahan gak ada yang patah. Yang berikutnya gak akan pernah rusak. Jadi lihat ciri-ciri orang mukmin yang baik itu pertama dia selalu memakan minum yang halalan thayyibah. Maka hati-hati, bisa jadi awal permusuhan itu dari urusan makan dan minum. Urusan perut. Ya. Kalau udah urusan perut, subhanallah, manusia ini serba salah. Ya, kita lapar galak. Galak. Kenyang bego. Lapar galak kenyang bego. Iya benar banget guru. Gitu. Itulah manusia. Jadi hati-hati. Kalau sudah urusan makan, urusan minum, bukan hanya yang baik-baik, bukan hanya jenisnya halalan thayyibah, tapi cara carinya itu harus baik. Kenapa sih banyak orang yang berantem? Ingat, gara-gara uang seperak, 2 perak bisa jadi musuh, Bu. Masalah uang. Terutama hati-hati masalah utang. Kita kalau ada teman mau ngutang, ya Allah belum beduk subuh udah nyampe. Ditungguin kita. Lempengan kita tagih, la ilaha illallah, entar sok. Lu kayak gak percaya, ntar gue bayar di kiamat. Waduh. Oh Allah lama amat. Kayak dia panitia kiamat. Jadi itu yang pertama, bukan hanya makanan yang halalan thayyibah, tapi dari cara dia mencari nafkah itu juga harus halalan thayyibah. Al halalu yuaddi ilal halal. Kita makan yang halal, tubuh tergerak untuk berbuat yang baik. Al haram yuaddi ilal haram. Orang makan yang haram maka tubuhnya sangat terus tergerak untuk juga berbuat haram. Subhanallah. Yang kedua, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebah itu kan tadi makannya bagus-bagus ya. Lebah itu saripati bunga. Ibu pernah dengar nggak ada lebah makan oncom? Nggak ada ya. Lebah misalnya makan tauco nggak ada. Lebah makannya bagus saripati bunga. Yang dia keluarin ini yang kedua juga bagus. Apa yang dikeluarin lebah, Bu? Madu. Nggak ada racun. Allah. Ibu pilih madu apa racun? Madu. Kalau yang saya tanya gini, ibu pilih di madu apa di racun? Di madu. Di madu. Diracun. Diracun jangan dong ah. Di madu jangan. Itu lebih pahit dari diracun di madu. Yang keluar madu, subhanallah. Lagi masa wabah pandemik seperti ini, salah satu komoditi yang paling laku yang dicari orang sedunia itu, terutama orang-orang Asia, apalagi orang Indonesia yang dicari madu. Nah, cuman kalau madu asli itu ada ciri-cirinya Bang Ali. Dia kalau ditaro di tempat biasa nggak disemutin. Terus kalau taruh di kulkas, madu asli nggak beku. Ciri yang ketiga, madu asli bawa ke rumah. Kalau bini marah tuh madu asli. Beda ya. Yang ketiga, lebah itu seperti yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW tadi, dia ada dimanapun nggak pernah mau ngerusak lingkungan. Dia selalu ngejaga hubungan baik dengan siapapun. Itulah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Saya teringat satu kisah ketika Rasulullah membebaskan kota Mekkah. Sejarah mencatat ini dengan istilah Fathu Mekkah. Dulu Rasulullah di Mekkah dihina, dicaci, dibully, dicerca. Bahkan di Taif kalau ibu masih ingat kisah Rasulullah, bagaimana pelipisnya Rasulullah sampai berdarah. Rasulullah hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah yang awalnya bernama kota Yathrib.
didampingi perjalanan hijrah beliau oleh sahabat Abu Bakar Siddiq. Bertahun-tahun Rasulullah masuk ke kota Madinah ini membangun peradaban. Nah, bahasa akademisi menyebutnya dengan civil society, masyarakat madani. Rasulullah di sini bukan hanya mengajarkan tauhid, karena tauhid lebih banyak diajarkan oleh Rasul di Mekah. Di Madinah Rasul mengajarkan ekonomi, budaya, politik, toleransi dan lain sebagainya. Subhanallah, pada tanggal 10 Ramadan tahun 8 Hijriah, Rasulullah balik ke kota Mekah. Kan di Madinah udah sukses nih. Rasulullah membangun satu negara peradaban. Rasulullah balik ke kota Mekah dengan membawa pasukan sebanyak 10.000 orang. Sekarang kita ini Bang Ali, di kampung dulu kita dihina-hina. Kita pindah ke kampung jadi pengusaha. Sukses, banda banyak. Yang enak kita masuk kampung yang dulu kita ancam. Mana yang lu nimbukin gue, sini panahnya gue bayarin. Kan begitu ya. Tapi Rasulullah SAW subhanallah. Rasulullah masuk ke kota Mekah, semua orang kocar kacir, takut. Karena menganggap Rasulullah akan membalas dendam di kota Mekah. Mekah akan dibumi hanguskan oleh Rasulullah karena saking sakit hatinya. Tapi subhanallah, lihat bagaimana perilaku Rasulullah dengan seorang musuh. Dengan musuh-musuhnya yang ada di kota Mekah. Apa kata Rasulullah? Ada 2 tempat yang aku jamin siapapun yang masuk ke dalam 2 tempat itu pasti akan aman. Bapak Ibu pemirsa, dulu waktu di Mekah ada satu orang yang paling getol banget benci sama Rasul. Namanya Abu Sofyan. Pas Rasul masuk lagi ke Mekah, saat Fathu Mekah, Abu Sofyan masih jadi pimpinan. Kan yang enak kalau kita jadi Rasulullah saat itu, kita dendam, kita balas balik, kita malu-maluin Abu Sofyan, subhanallah. Tapi tidak dengan baginda Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan seperti yang tadi saya sampaikan, 2 tempat, siapapun orang Mekah yang masuk ke dalam 2 tempat itu, dia akan aman. Yang pertama adalah Masjidil Haram, akan menjadi aman. Yang kedua, rumah Abi Sofyan. Barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram dan masuk ke rumah Abi Sofyan, aku jamin akan aman dirinya. Bayangkan, dia tidak mempermalukan Abu Sofyan, bahkan dia muliakan seorang musuh Abu Sofyan. Abu Sofyan yang tadinya udah minder, ya habis nih gue, ya habis deh gue, habis malu. Tiba-tiba diangkat begitu Abu Sofyan, Masya Allah. Rasulullah panggil Bilal bin Rabah, Bilal naik ke atas Ka'bah, kumandangkan azan. Itulah pertama kali setelah sekian tahun Mekah ditinggalkan oleh Rasulullah, Bilal mengumandangkan azan pertama kali di atas Ka'bah. Setelah ditinggalkan hijrah oleh baginda Rasulullah SAW. Abu Sofyan dirinya dimuliakan oleh Rasulullah. Setelah azan, Abu Sofyan mendekati baginda Rasulullah SAW. Wahai Muhammad, seperti inikah kemuliaan Islam? Begitu aku merasakan kesejukan dan kedamaian yang begitu dahsyat. Bisa saja engkau hina aku, engkau maki aku, bahkan bisa saja engkau bunuh aku saat ini. Tapi justru engkau muliakan aku di depan masyarakatku. Subhanallah. Lalu Rasulullah bertanya, lalu Abu Sofyan, bagaimana pendapatmu tentang Islam? Rasul, aku minta waktu 1 minggu untuk berpikir. Berapa lama Bu minta waktu? Seminggu buat berpikir. Kalau mungkin saat itu kalau kita di posisi Rasulullah, enggak pakai seminggu, nih waktu lo masuk Islam. Kita paksa. Yang jelas, jangan digantung begini dong. Kan paling gak enak digantung. Tapi tidak dengan Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah bilang, jangan 1 minggu. Masuklah ke dalam Islam dengan penuh keikhlasan. 2 bulan aku beri waktu. Silahkan. Dikasih waktu 2 bulan Bu. Bukannya masuk waktu 2 bulan. Bukannya malah seminggu. Ketika diberikan waktu yang 2 bulan itu, subhanallah, tidak ada kalimat yang keluar dari lisan seorang Abi Sofyan kecuali kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk dalam agama Islam karena kemuliaan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dicontohkan bagaimana kita menyikapi musuh. Susah Bu, berat. Rasul diludahin sama orang kafir Quraisy. Pertama
malah didoain. Hari kedua didoain lagi. Hari ketiga Rasul nungguin diludahin udah siap-siap. Lah yang ludahin absen. Gak ada. Kemana? Kata tetangga sebelah, ya Allah ya Rasul, itu orang Yahudi yang ngeludahin kamu, bibirnya jeding ya Rasul. Bengkak, walat. Lah kita di posisi Rasul mah enak banget ya. Dengar musuh yang ngeludahin 2 hari berturut-turut sakit, kan yang enak kita tambahin. Salamin Pak, biar mati ya sekalian gitu kan. Tapi Rasul enggak, Rasul jenguk, Rasul bawa kurma terbaik. Rasul kasih roti terbaik yang Rasul belum pernah beli makanan-makanan tersebut seharga mahal itu. Subhanallah. Maka pemirsa, permusuhan itu nggak ada baiknya. Jangan pernah kita menyakiti perasaan orang lain. Orang yang menyakiti perasaan orang lain itu ibarat dia menancapkan paku di atas kayu. Pakunya suatu saat bisa dicabut, tapi bekasnya tidak akan pernah hilang. Seperti itulah ketika kita menyakiti perasaan orang lain. Kita bisa minta maaf, bisa jadi lisannya memaafkan, tapi hati orang lain tidak pernah ada yang tahu. Dan hati-hati, bisa jadi sakit hati orang lain kepada kita. Itu yang suatu saat bikin susah sakaratul maut kita. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, makanya alhamdulillah selalulah kita berminta maaf kepada siapapun. Ada orang minta maaf, kita maafin. Jauhi permusuhan. Ingat, tidak ada kebaikan dalam permusuhan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita diperintahkan oleh Allah untuk saling berangkulan, bergandengan, bekerja sama kalau sudah dalam urusan kebaikan. Siapapun orangnya, hamba Allah, seorang muslim, ketika dia bermusuhan, menyimpan dendam kesumat, di hatinya ada rasa iri dan dengki, maka hidupnya tidak akan pernah tenang. Yakinlah, kenapa kita beragama Islam? Islam artinya damai, sejuk, tenang, tentram. Artinya dengan siapapun kita harus menyebarkan kedamaian, jauhi permusuhan. Teman 1000 rasanya kurang, musuh 1 kebanyakan. Mudah-mudahan bermanfaat dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, terima kasih guruku ilmunya. Masya Allah ya, jelas banget sudah ya dipaparkan semuanya ya. Dan insya Allah saat lagi kita akan membahas tentang hilangnya rasa percaya. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.